Saat ini kita akan membahas tentang Yabok, sebuah sungai di mana Yakub menyeberangkan keluarganya dan dia tinggal seorang diri. Kisah itu dibaca di Kejadian 32 ayat 22 sampai ke ayat ke-32. Saya baca di ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan dia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saya ingin membahas tentang arti Yabok. Arti Yabok mempunyai beberapa arti. Yang pertama adalah tempat untuk melewati. Mungkin pikir Yakub bahwa tempat saat dia berdiri adalah tempat untuk melewati atau hanya sekedar lewat saja. Tidak akan terjadi apa-apa karena memang tidak ada apa-apa. Tetapi tempat yang dianggap sekedar untuk melewati itu ternyata terjadi apa-apa, yaitu datang seorang pria yang bergulat dengan dia sampai pagi. Ini yang mengagetkan. Pria itu menekannya. Yakub menahan tekanan dan balik menekan. Yakub membanting. Pria itu juga menahan bantingan dan terus bergumul dari malam. Entah jam berapa mulainya. Hanya kita tahu akhirnya, yaitu fajar menyingsing. Berarti sekian lama ada satu pergumulan yang begitu luar biasa. Dan disitulah ujungnya Yakub mengalami pincang secara permanen. Karena pria yang bergulat dengan dia itu memukul pangkal pahanya. Dan itu membuat Yakub terpelecok. Arti Yabok yang kedua adalah berubah. Tuhan memakai Yabok bukan tempat untuk sekedar lewat, tetapi tempat untuk berubah. Disitulah Yakub berubah. Ketika Yakub pertama keluar dari rumahnya Ishak, ada di tempat dia bermimpi yang disebut dengan Betel. Kita tahu di tempat Betel itu Yakub mengalami banyak hal yang luar biasa, tetapi dia tidak berubah sedikit pun. Namun di Yabok ini sebuah pengalaman yang baru juga dia alami, tetapi dia berubah. Perubahan yang sejati itu bukan perubahan yang dari luar. Perubahan yang sejati adalah perubahan yang dari dalam. Dan Yakub benar-benar mengalami perubahan yang besar, yang mengubah dirinya, mengubah karakternya, mengubah perangainya. Disitulah Yakub bertemu dengan Tuhan yang mengubahnya. Dari Betel sampai ke Yabok itu perjalanan puluhan tahun. Sepertinya Yakub yang tidak berubah itu karakternya yang menipu, dia banyak ditipu, yang licik, dia banyak diliciki, sehingga kehidupannya Yakub penuh konflik, menderita. Dan Yakub mengaku bahwa pada saat ditanya oleh Firaun, tahun-tahunnya sedikit, tahun-tahunnya kosong,
tahun-tahunnya penuh konflik, tahun-tahunnya tahun-tahun yang gak nyaman. Kenapa? Karena disitulah unsur Yakub. Namun ketika di Yabok, Yakub mengalami banyak perubahan. Karena memang Tuhan yang tidak pernah kehilangan akal untuk mengurusi Yakub itu mengubah. Dan itulah arti Yabok. Dua arti, yang pertama adalah tempat untuk melewati, yang kedua adalah berubah.